Halo Intel 21, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini Intel akan menceritakan alur film yang berjudul The Witcher Season pertama. Film ini dirilis pada tahun 2019. Bagaimana ceritanya? Yuk, kita gas rame-rame. Dikisahkan pada tahun 1231, manusia, penyihir, monster, dan elf atau peri diketahui hidup secara berdampingan. Namun sayangnya, pada masa itu The Witcher atau penyihir merupakan makhluk yang paling dibenci oleh bangsa manusia, karena mereka memiliki kekuatan yang dianggap membahayakan. Akibatnya, The Witcher terancam punah karena banyak dari mereka diburu oleh manusia. Dalam kehidupannya, The Witcher biasanya bekerja sebagai pemburu monster. Mereka menggunakan kekuatan sihir untuk membunuh monster-monster yang sangat berbahaya. Saat itu, seorang penyihir bernama Geralt dari Rivia terlihat sedang bertarung melawan monster yang disebut dengan nama Kikimora. Setelah membunuh monster tersebut, Geralt pun langsung pergi ke sebuah kota bernama Kota Blaviken. Di kota itu, Geralt memasuki sebuah bar untuk menjual bounty yang terpasang pada tubuh Kikimora. Sayangnya, karena Geralt adalah seorang penyihir, ia pun mendapatkan perlakuan buruk dari semua orang yang ada di dalam bar. Geralt pun bertemu dengan seorang wanita bernama Renfri. Ia mencoba membuka obrolan dengan Geralt. Namun, Geralt seperti menghindar. Tak lama kemudian, seorang anak bernama Merilka datang menghampirinya. Merilka berkata kalau ada seorang penyihir bernama Shrike yang ingin membeli bounty Kikimora. Setelah itu, Geralt pun memasuki sebuah gedung yang diketahui adalah tempat tinggal Shrike. Tak disangka, Shrike ternyata tidak tertarik sama sekali dengan bounty Kikimora, karena ia memanggil Geralt untuk tugas yang lain. Shrike berjanji akan memberikan berapapun yang Geralt minta, asalkan Geralt mau membunuh Renfri. Geralt yang mendengar hal itu tentu saja langsung menolak, karena tugasnya adalah membunuh monster, bukannya manusia. Di masa lalu, tepatnya pada tahun 1206, terlihat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Cintra. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Salanti bersama dengan suaminya bernama Raja Es. Anak sang ratu dan raja sudah lama meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak, yaitu Putri Siri. Saat sedang berpesta, Ratu Salanti mendapat informasi kalau kerajaan Devgar sedang bergerak untuk menyerang kerajaan Cintra. Mendengar hal itu, sang ratu pun merasa cemas pada keselamatan rakyatnya, terutama pada cucu satu-satunya, yaitu Putri Siri. Kembali ke Geralt, saat ia sedang beristirahat di tepi sungai, tiba-tiba ia dihampiri oleh Renfri. Ia rupanya sudah tahu kalau Geralt baru saja bertemu dengan Shrike, kalau ia sebenarnya dahulu adalah seorang putri raja. Namun, kelahirannya tidak diharapkan karena menurut ramalan Shrike, Renfri adalah keturunan penyihir jahat yang akan menghancurkan manusia. Dengan alasan itulah, Trigobors selalu mengincar Renfri dan bahkan ingin membunuhnya. Sementara itu, Raja Es serta para pasukannya sudah bersiap untuk menghadang para pasukan dari kerajaan Devgar. Naasnya, sang ratu dan sang raja tidak menduga kalau pasukan Yogardian sangatlah banyak. Karena kalah jumlah, pasukan kerajaan Cintra satu persatu mulai berguguran. Sampai akhirnya Raja Es juga akhirnya tewas setelah terkena panah tepat di kepalanya. Karena kematian sang raja, Ratu Salanti pun langsung menarik pasukannya untuk segera kembali ke istana. Saat itu, Putri Siri terlihat cemas, memikirkan keselamatan kakek dan neneknya yang sedang berperang. Tak lama kemudian,
Ratu Salanti kembali ke istana dalam keadaan terluka parah. Putri Siri yang melihat hal itu merasa sedih dan khawatir. Melihat kondisi neneknya, dia menyadari kalau kerajaan Sintra tidak akan bertahan lama. Dan akhirnya, pasukan Yogardian akhirnya berhasil menjebol pertahanan kerajaan Sintra. Ratu Salanti yang mengetahui kabar tersebut langsung menyuruh prajurit terbaiknya untuk menyelamatkan Putri Siri. Sebelum pergi, sang ratu mengatakan kalau Putri Siri memiliki kekuatan yang sangat besar. Untuk melindungi kekuatannya, Putri Siri harus menemukan takdirnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Geralt dari Rivia. Di sisi lain, Geralt yang terbangun tiba-tiba terkejut menyadari kalau kudanya telah hilang. Ia pun segera pergi ke kota Blaviken untuk menemukan kudanya, karena ia tahu orang yang telah mengambil kudanya adalah Renfri. Sesampainya di kota Blaviken, Geralt langsung dihadang oleh beberapa anak buah Renfri. Karena diserang secara sepihak, Geralt terpaksa melanggar janjinya, dan ia pun membunuh para anak buah dari Renfri. Karena hal itu, Shrek malah mempengaruhi semua orang untuk membenci Geralt. Semua orang pun terpancing emosi dan melempar Geralt dengan menggunakan batu. Karena hal itu, Geralt pun terpaksa pergi dan meninggalkan kota Blaviken. Kembali ke Putri Siri. Saat ia sedang dikejar oleh seorang pasukan Yogardian, ia pun tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya. Kekuatannya yang sangat besar membuat si prajurit langsung kalah, bahkan sampai membuat sebuah batu besar terjatuh dan membelah tanah. Di masa lalu, kita pun diperkenalkan pada seorang penyihir setengah peri yang bernama Yennefer. Dia memiliki postur tubuh yang unik dan kerap dibully oleh para remaja di desanya. Namun, anehnya setelah terjatuh, Yennefer tiba-tiba terbangun di tempat lain, seolah-olah ia baru saja membuka portal. Di dalam kebingungannya, Yennefer pun dihampiri oleh seorang pemuda bernama Istred. Ternyata, Yennefer baru saja berteleportasi ke sebuah tempat yang bernama Aretuza. Tempat itu diketahui sebagai tempat sakral yang tidak bisa dikunjungi oleh orang sembarangan. Kemampuan yang dimiliki oleh Yennefer tentu saja sangatlah dahsyat, sehingga membuat Istred yakin kalau seseorang pasti akan mencari Yennefer setelah kembali ke desanya. Yennefer pun langsung disuruh bekerja oleh ayah tirinya untuk membersihkan kandang babi. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Tisaya datang menemui mereka dan menawarkan sejumlah uang untuk membeli Yennefer. Naas, sang ayah justru langsung setuju untuk menjual Yennefer, bahkan dengan harga yang lebih murah dari seekor babi. Setelah itu, Yennefer dibawa ke Aretuza untuk berlatih sihir. Setelah diantar ke kamarnya, Yennefer mulai merasakan kesedihan karena ia baru saja dibuang oleh keluarganya. Hal itu pun membuat Yennefer frustasi, sehingga ia pun berniat bunuh diri dengan menyayat lengannya. Kembali ke scene lain, di masa depan, Putri Siri yang sudah berjalan jauh di tengah hutan ternyata diikuti oleh para pasukan dari Yogardian. Untung saja, saat itu Putri Siri berhasil lolos dengan bersembunyi di balik pohon besar. Kemudian, Putri Siri pun sengaja melumuri rambutnya dengan lumpur agar ia tidak dikenali oleh siapapun. Setelah melanjutkan perjalanan, Putri Siri mulai merasa lapar. Saat Putri Siri akan memakan buah itu, ia tiba-tiba dilarang oleh seorang anak laki-laki. Sebagai gantinya, anak laki-laki itu pun memberikan burung bakar untuk sang putri. Setelah merasa cukup tenang, Siri pun mulai bercerita tentang apa yang ia alami. Tak lama kemudian, Siri tiba-tiba melihat segerombolan orang yang sedang membawa bendera kerajaan Sintra. Hal itu pun membuatnya bahagia, jadi ia pun pergi meninggalkan anak laki-laki tersebut. Sementara itu, di kota Posada, Geralt yang sedang beristirahat didatangi oleh seorang penyanyi jalanan yang bernama Jasfir. Ia terlihat terkejut melihat Geralt, karena itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang Witcher. Geralt yang merasa terganggu memilih untuk pergi dari sana. Tetapi seorang petani yang ada di sana menawarkan pekerjaan untuknya.
Geralt disewa untuk menyelidiki kasus pencurian gandum yang diduga dilakukan seorang monster di Posada dengan diikuti oleh Jasphyr. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Dol, di mana tempat itulah Geralt berhasil menemukan monster yang selama ini telah mencuri gandum di kota Posada. Geralt mendapatkan kesempatan untuk membunuh monster tersebut. Ia ternyata memilih untuk tidak membunuhnya dan menyuruh monster itu untuk pergi. Namun, bukannya berterima kasih, monster itu malah memukul Geralt sampai ia pingsan. Pagi harinya, Tisaya membangunkan Yennefer untuk mengikuti kelas sihir di Netuza. Mau tidak mau, Yennefer harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tisaya. Kemudian Yennefer masuk ke sebuah kelas sihir yang dipimpin langsung oleh Tisaya. Dalam kelas pertamanya, Tisaya mengajarkan para muridnya trik sederhana, yaitu mengangkat batu dengan menggunakan sihir. Dalam praktiknya, salah satu murid ternyata berhasil mengangkat batu, tetapi tangannya tiba-tiba menciut dan mengeras. Tisaya menjelaskan kalau ilmu sihir membutuhkan sebuah keseimbangan. Maka dari itu, jika ingin mengangkat batu tersebut, para murid harus mengangkat bunga di sebelahnya, agar bunganya yang layu. Setelah mendengar penjelasan Tisaya, satu persatu murid berhasil mengangkat batu, tetapi tidak dengan Yennefer. Setelah selesai, Yennefer memilih berkeliling di sekitar Aretuza. Sesampainya di Menara Samar, Yennefer sangat terkejut melihat Ysred. Yennefer pun merasa sedikit lebih tenang, karena setidaknya ada satu orang yang ia kenal. Dan sejak saat itulah, keduanya terlihat semakin dekat. Bahkan Ysred juga bersedia untuk mengajarkan ilmu sihir kepada Yennefer. Beberapa hari kemudian, Tisaya kembali mengumpulkan semua murid untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat sihir. Dalam ujian itu, semua murid diminta menangkap petir hanya dengan menggunakan sebuah botol. Tidak disangka, Yennefer lagi-lagi gagal dalam ujian tersebut. Hal itu pun tentu saja membuat marah dan frustasi. Jadi, ia pun menggunakan kemarahannya untuk menyerang murid lain. Beruntung saja, Tisaya masih berhasil menghadang serangan tersebut, dan ia memperingatkan kepada Yennefer untuk selalu mengontrol kekuatannya. Setelah itu, Yennefer pun pergi menemui Ysred. Di sana, Ysred menceritakan tentang sejarah bangsa peri pada Yennefer. Hari demi hari, mereka berdua semakin dekat, layaknya sepasang sahabat, hingga Yennefer akhirnya mengaku sehingga seperempat dirinya adalah peri, yang membuat tubuhnya memiliki bentuk tubuh yang unik. Kemudian Ysred mengajarkan Yennefer bagaimana cara membuka portal. Tidak seperti kelas sihir yang lain, dalam beberapa kali percobaan, Yennefer langsung berhasil membuka portal. Drygober akhirnya datang menemui Ysred. Ia ternyata adalah guru Ysred yang memintanya untuk memata-matai Yennefer. Tak lama kemudian, Yennefer tidak sengaja melihat Tisaya sedang melakukan ritual bersama ketiga muridnya dan mengubah mereka semua menjadi belut. Ketiga murid itu ternyata dijadikan tumbal untuk memberikan kekuatan pada Aretuza. Yennefer yang ketahuan lantas diminta untuk memindahkan ketiga belut itu ke dalam sumber air. Setelah memasukkan ketiga belut tersebut, cahaya pun keluar dan memenuhi setiap jengkal dari Aretuza. Kembali ke Geralt, setelah ia pingsan dalam beberapa saat, dia akhirnya sadar dalam keadaan dirinya dan Jasphyr sedang terikat. Mereka rupanya ditangkap oleh Filavandrel, seorang pemimpin peri yang sebelumnya dibantai oleh bangsa penyihir. Jadi, dahulu bangsa peri adalah seseorang yang sangat mencintai kedamaian. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, agar manusia bisa bertahan hidup melawan monster yang sering menyerang mereka. Namun, apa daya, setelah manusia berhasil mempelajari sihir, mereka malah menggunakan sihir untuk membantai dan mengusir bangsa peri dari tanah kelahiran mereka. Hal itu pun membuat Filavandrel dendam pada bangsa manusia dan juga bangsa penyihir. Saat ia akan membunuh Geralt dan Jasphyr, monster yang menyerang sebelumnya datang dan mengatakan kalau Geralt sepertinya adalah penyihir yang baik, di mana saat pertarungan Geralt bahkan memilih untuk tidak membunuh monster tersebut. Karena hal itu, Geralt dan Jasphyr akhirnya dibebaskan oleh Filavandrel. Setelah bertemu dengan rombongan dari kerajaan Isindra, Ciri memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Fiona. Hal ini dilakukan karena orang-orang di sana rupanya sangat membenci keluarga kerajaan
yang dinilai tidak bertanggung jawab atas keselamatan para rakyatnya. Pada malam harinya, saat semua orang sedang beristirahat, pasukan Yogardian tiba-tiba datang menyerang pemukiman mereka. Beruntung, Putri Siri berhasil kabur setelah laki-laki sebelumnya yang datang menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Putri Siri, anak laki-laki itu pun memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang peri yang bernama Dara, dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari seri The Witcher season pertama part 1. Bagaimana kelanjutannya? Stay terus di Intel 21. See you and next time.